Waktu adalah hal yang paling mendapat perhatian manusia sepanjang hidupnya. Dalam sehari semalam, tanpa kita sadari, kita mengamati waktu puluhan hingga ratusan kali. Bahkan bisa jadi ada orang yang sampai ribuan kali. Tapi tahukah kamu dari mana kata waktu berasal? Mengapa disebut waktu? Kata waktu yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia, dapat kita lihat identik dengan kata waket dalam bahasa Arab, kata faket dalam bahasa Uzbek, dan juga identik dengan kata wakati dalam bahasa Swahili. Bisa saya katakan bahwa ketiga bahasa ini adalah bahasa yang digunakan di wilayah di mana pelaut dan pedagang dari Nusantara beraktivitas pada masa kuno. Jadi saya pikir sangat wajar jika kemudian kita menemukan adanya kesamaan leksikon antara ketiga bahasa tersebut dengan bahasa Indonesia. Mengenai kata tempo yang sinonim dengan kata waktu dalam bahasa Indonesia, kita bisa temukan kesamaannya dalam bahasa yang digunakan negara-negara di semenanjung Iberia, yaitu kata temp dalam bahasa Katalan, dan kata tempo dalam bahasa Portugis. Dalam bahasa Katalan dan bahasa Portugis, kata temp ataupun tempo berarti waktu. Saya cukup yakin bahwa kata tempo yang ada dalam bahasa Indonesia, kita kenal setelah bangsa Portugis datang ke Nusantara. Mengenai kata zaman, kita dapat temukan pula dalam bahasa Arab dan bahasa Turki. Jadi tampaknya, kita menyerap kata zaman ketika kita berinteraksi dengan kedua bangsa ini. Adapun mengenai kata time dalam bahasa Inggris, sepintas kita tidak melihat adanya kesamaan fonetis dengan kata waktu, tetapi melalui penelusuran yang mendalam, kita akan menemukan adanya keterkaitan antara keduanya. Pemaparan bagian ini sedikit kompleks dan filosofis, karena itu, dibutuhkan peningkatan fokus dan kehati-hatian Anda dalam mencermati. Walaupun ini bagian ulasan yang agak berat untuk dicerna, tapi saya pikir sebenarnya inilah bagian paling menarik dari pembahasan ini. Pertama-tama saya ingin menyatakan hasil pencermatan saya bahwa tampaknya, suku kata tu di belakang kata waktu, terkait dengan suku kata tu pada kata Tuan ataupun Tuhan, dan terkait pula dengan suku kata tu pada kata satu. Dengan kata lain, tu adalah bentuk dasar dari kata waktu, Tuan, dan satu. Jadi, an di akhir kata Tuan sebenarnya adalah sufiks, atau imbuhan, yang membentuk kata benda. Begitu pula awalan sa pada kata satu, juga adalah imbuhan, yang maknanya sama dengan awalan sa pada kata sakarep dalam bahasa Jawa, yang artinya, sesuai atau sama dengan. Jadi dengan menggunakan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa makna dari kata satu adalah, sesuai, atau sama dengan tu. Pertanyaan penting yang kemudian timbul adalah, apakah tu itu, mengapa menjadi bentuk dasar dari kata waktu, kata Tuan, dan kata satu? Sampai di sini, mudah saja kita kemudian berasumsi bahwa tu adalah sebutan untuk sang penguasa alam semesta. Tapi, saya tidak ingin asumsi itu, walaupun sudah benar, kemudian menyudahi penelusuran ini. Saya ingin ada penguatan lain, terutama dari literatur yang menyatakan bahwa tu memang merupakan sebutan yang digunakan oleh orang-orang di masa kuno untuk menyebut entitas pencipta dan penguasa alam semesta ini. Dan alhamdulillah, kita masih bisa mendapatkan penguatan tersebut. Kita dapat melihat bahwa tampaknya, bentuk tu ada keterkaitan dengan kata Tao dari tradisi Cina, Ta dari tradisi Hindu, Teo dari tradisi Yunani kuno, hingga Tauhid dari tradisi Islam. Semua terminologi ini pada dasarnya merujuk pada makna yang sangat identik. Berikut ini uraiannya. Dalam tradisi Cina, Tao diartikan atau merujuk pada tatanan alam semesta. Eulalio Paul dalam buku, Harmony Radical Taoism Gently Applied, mengatakan bahwa Tao secara sederhana dapat dianggap sebagai aliran alam semesta, atau pola di balik alam yang menjaga keseimbangan dan keteraturan alam semesta. Tao adalah prinsip non-dualistik, yang berarti tidak mendua. Tao adalah tentang kesatuan yang menyeluruh dan lebih besar dari segalanya, yang darinya semua elemen individual semesta berasal. Dalam ajaran Islam, pemahaman ini sangat identik dengan konsep tauhid. Kalangan Taoisme di Cina menganggap Tao adalah jalan, metode, doktrin, atau prinsip. Orang yang bertindak sesuai prinsip atau jalan Tao, berarti ia menyelaraskan dirinya dengan cara kerja alam semesta, yang pada akhirnya, ia bisa dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam perkembangannya, kata Tao dipergunakan dalam bentuk metafora, filosofis, maupun agama. Situasi ini saya pikir persis dengan apa yang terjadi terhadap bentuk tu, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, tu, kita temukan digunakan pada kata Tuhan dalam aspek keagamaan.
tu, kita temukan pula digunakan dalam bentuk metafora pada frase orang tua. Ini sebenarnya frase metafora, bahwa orang yang sudah tua atau berumur, telah mencapai tingkat perilaku yang lebih bijaksana, jika dibandingkan dengan orang yang muda, yang mana hal itu menunjukkan telah adanya potensi keselarasan diri dengan tu. Seperti yang telah saya ungkap sebelumnya, tu, kita temukan pula digunakan dalam variabel bahasa, yaitu pada nama angka 1. Penggunaannya di sini bersifat filosofis. Tu, digunakan pada angka 1 karena bertujuan ingin menyatakan bahwa tu, adalah yang paling awal. Dan sebenarnya masih banyak lagi aspek kehidupan, di mana tu, digunakan oleh orang-orang di masa kuno di Nusantara. Mereka mengintegrasikannya dalam spektrum yang luas pada berbagai praktik sendi kehidupan, seperti ritual keagamaan, budaya, supernatural, renungan, dan sebagainya. Yang menarik, jejak tu, sebagai terminologi yang disakralkan di masa kuno, dapat pula kita temukan dalam tradisi Hindu, yakni pada terminologi ta. Dalam Weda, ta dijelaskan sebagai prinsip keteraturan alam yang mengatur dan mengkoordinasikan operasi alam semesta dan segala isinya. Dapat kita lihat bahwa definisi ta ini bisa dikatakan persis sama dengan definisi Tao di Cina. Dalam himne Weda, ta digambarkan sebagai yang pada akhirnya bertanggung jawab atas berfungsinya tatanan alam, moral dan pengorbanan. Cendekiawan Sanskerta, Maurice Bloomfield, menyebut ta sebagai salah satu konsepsi keagamaan terpenting dari Rigveda. Maurice Bloomfield juga mencatat bahwa dari sudut pandang sejarah gagasan keagamaan, kita mungkin, pada kenyataannya, harus memulai sejarah agama Hindu setidaknya dengan sejarah konsepsi ta ini. Dalam Rigveda, istilah ta muncul sebanyak 390 kali, dan telah dicirikan sebagai satu konsep yang meliputi seluruh pemikiran Weda. Dalam teks-teks Weda paling awal, ta sebagai prinsip etis, dikaitkan dengan gagasan ganjaran kosmik. Ini merupakan konsep sentral dari Weda yang menyatakan bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan, memenuhi kodrat sejati mereka, ketika mereka mengikuti jalan yang ditetapkan untuk mereka oleh tata cara ta. Dan kegagalan untuk mengikuti tata cara tersebut dianggap bertanggung jawab atas munculnya berbagai bentuk malapetaka dan penderitaan. Ta dalam Weda setara dengan asa dalam tradisi Avestan, atau tradisi Iran kuno. Asa dalam tradisi Avestan dimaknai sebagai rentang makna yang kompleks dan sangat bernuansa. Dan yang penting pula untuk dicermati adalah bahwa tampaknya, dari bentuk ta atau tu, orang-orang di masa kuno melahirkan kata satu. Sementara dari bentuk asa, dari tradisi Avestan, orang-orang di masa kuno melahirkan kata esa, yang juga berarti satu. Ini dengan sendirinya dapat menjadi fakta untuk hipotesis saya bahwa tu pada kata satu memang berasal dari entitas tu yang disakralkan orang-orang di masa kuno. Jadi ketika pemahaman tentang tu atau ta diadopsi oleh orang Avestan dengan mengubah sebutannya menjadi asa, dari asa ini pula mereka lalu lahirkan nama untuk angka pertama, yaitu esa. Mengenai bentuk ti pada kata time, saya melihat ada kemungkinan itu berasal dari bentuk tu. Jadi, ada kemungkinan bahwa bentuk tu, pada kata waktu, seiring berjalannya waktu, berubah menjadi ti pada kata time. Dengan menggunakan pertimbangan ini, kita dapat berasumsi bahwa bisa jadi, kata time merupakan gabungan dua frase, yaitu, ti dan me, yang berarti saya dalam bahasa Inggris. Jadi secara harfiah, time berarti, ti saya. Di mana, jika ti kita asumsikan sebutan untuk Tuhan, pemaknaan lengkap untuk kata timi mestinya menjadi Tuhan saya. Hasil pemaknaan time ini tentu sangat menarik, karena menyatakan bahwa time atau waktu adalah Tuhan. Adapun mengenai istilah Theo dalam tradisi Yunani kuno, kata ini berarti Tuhan. Meskipun struktur fonetisnya sangat identik dengan Tao dan Tauhid, namun dalam tradisi Yunani kuno, istilah Theo tidak menyandang konsep filosofis seperti yang ada pada kata Tao dan Tauhid. Demikianlah, keterkaitan antara terminologi tu dari tradisi Nusantara dengan kata Tao dari tradisi Cina, ta dari tradisi Hindu, Theo dari tradisi Yunani kuno, hingga Tauhid dari tradisi Islam, adalah fakta bahwa paham monoteisme sebenarnya sudah dikenal sejak masa kuno. Dan bahwa dalam ribuan tahun, paham tersebut tersebar ke berbagai tradisi bangsa di dunia, tanpa banyak mengalami perubahan, baik dalam hal penamaan maupun pemaknaan. Khusus untuk sebutan Tauhid dalam tradisi Islam, penting untuk umat Islam ketahui bahwa kata Tauhid tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan hadis, di mana Nabi dianggap ada menyebut kata Tauhid, ternyata, bukan kata Tauhid di situ, tetapi wahid.
Ulama Islam biasanya mengarahkan pemahaman bahwa kata tauhid berakar dari ungkapan bahasa Arab, wahada yuwahidu tawidan yang berarti menyatukan, menjadikan satu, atau menyifati dengan kesatuan. Yang jika kita cermati, tampak bahwa bentuk wahada dan yuwahidu pada dasarnya berakar atau merupakan derivasi dari bentuk wahid. Bagi saya pribadi, sangat mungkin bahwa istilah tauhid lebih merupakan penggabungan dari bentuk tao dan wahid. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.